Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah ya'udzu ilaihi kalimatut thayyibat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ursila lin-nasi bi ahsanis syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'd. Allahumma la syahda illa ma ja'altahu syahda wa anta taj'alul husna idza syi'ta syahda. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memenuhi kewajiban untuk mengisi kultum pagi ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa kalau kita temukan yang dibawakan oleh Nabi kita itu ternyata cocok dengan keadaan, itulah yang disebut dengan mukjizat. Kalau Nabi Musa mukjizat itu ya disaksikan pada waktu itu, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang Al-Quran itu bisa dirasakan kenikmatannya, kemukjizatannya bukan hanya pada masa beliau, tetapi juga sampai masa sekarang. Bahkan ada ulama yang menyatakan bukan hanya Al-Quran, tetapi kalau ditunjukkan syariat Islam itu kemudian sesuai dengan keadaan pengamatan, maka itu adalah bentuk mukjizat. Nah, jemaah kita di akhir ini sudah ada di 10 akhir. Tidak usah berpikir sing bener inti, sing lekas dhisik kok sing keri. Sebab yang boleh Lailatul Qadar ini ganjile kan itu. Tapi ternyata Islam itu luar biasa. Gunakan hadis yang sifatnya lebih umum. Hadis Aisyah mengatakan takharru Lailatul Qadri fil misril awakhir. Pokoknya 10 sing keri sing witir maupun tidak witir itu ya, ganjil atau tidak ganjil itu urusan saja. Nah, para jamaah, indahnya Islam itu ternyata kebenaran adanya Lailatul Qadar turun itu bahkan Nabi menjelaskan sampai begitu detail, sampai tanda-tandanya saja, titik aneh gitu. Apa? Muni titik yang titik cilik. Karena apa? Kalau kita punya HP yang sangat cerah, solusinya itu karena titiknya banyak. Jadi kumpulan dari titik-titik. Jadi kalau Rasul sampai menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lailatul Qadri fil misril bawaqi. Nah, di dalam hadis ini riwayat Ahmad menyatakan Lailatul Qadar itu hadir pada Misri 10 al-bawaqi yang tersisa. Ya. So 10 serempeng ini. Mangko mahunna ibtidha khizahunna. Sopo sing ngedeke ngibadah di lempengi gitu ya.
Ibtigho kanggo golek sisbatahuna kehormatan yang ada pada Lailatul Qadar. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang beri berkah dan maha agung, yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, akan menghapus dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Wa hiya lailatul witrin tisnun au sab'un au khamisatun au thalithatun au akhirul lailah. Iso wae 29, 17, selawe, 23, bisa selikur atau akhirnya lagi yang malam yang akhir itu ya. Jadi kalau begini kan tinggal apa kita mau milih yang witir-witir saja atau yang tidak. Kalau saya rapat aja kalau jejak ibadah saya sana. Wa qala inna amarata lailatul qadri, sedetil Nabi sampai mengatakan titiane Lailatul Qadar itu, tanda-tandanya Lailatul Qadar itu, annaha, bahwa malam itu sofiyatun balijatun, malamnya cerah terang, ka'annaha fiha qamrun satihan, koyak-koyak. Kalau 10 akhir itu bulannya sudah mengecil ya, koyak-koyak bulan ini lama gitu ya. Lalu yang kedua adalah sakinah sajiyah, tenang, tentang gitu. Ya fiha la barda fiha wa la kharar, ora panas ora patek. Jadi kira-kira kepenak gitu. Nah ini yang indah ini. Wala yakhillu lahu likawkabin ayyuma fiha hatta yusbiha. Bengi kuwi Gusti Allah orang nentoke marang lintang-lintang padha pindah nyelorot. Bahasanya jelas sekali, la yakhillu. Kalau Anda di Madinah atau di Makkah, dungo ning cekap ning Madinah ning cekap Kanjeng Nabi haram itu karena ganggu dalan. Ora kok ning dungo haram, tapi karena ganggu dalan. Maka dikatakan la yakhillu, ora dikenaake, tidak diperbolehkan pada malam itu likau kabeh bintang itu untuk yurma melempar nyelawat gitu ya. Fiha kata Yusuf sampai dengan pagi. Nanti dibuktikan gitu. Wa anna imarataha an-syamsa. Sekarang tandanya pagi kan kalau mau begitu ya. Titiane sapa? An-syamsa sabihaha takhruju mustawiyah. Matahari itu muncul itu indah gitu ya. Indah gitu ya. Laisa laha su'ahun, tidak bersinar kuat. Matalul qamaru lailatal badri kayadini bulan tanggal 15. Jadi kalau lihat matahari kan, apalagi di tempat yang tinggi itu bulat itu tidak memancarkan. Kenapa tidak memancarkan? Sampai Nabi mengatakan wala yakhillu lisyaitan ayakhruja ma'aha yauma'id. Setan ra entuk melu metu bareng-bareng bulan ing dina kuwi. Lho setan sing gawe panas ning ati iki lho. Setan to. Tambah tuku mobil banyak. Iki mobil baru BYD beli besok ganti mobil depan. Jadi kalau dikatakan
setan tidak boleh muncul itu panasnya tadi, lemah panas itu loh. Nah, jadi matahari keluar tidak, bahasa ilmiahnya Pak Rinto, Prof. Rinto itu, munculnya matahari tidak membawa radiasi. Bom atom itu radiasinya tinggi, membuat melonyos. Yang kita kalau panas-panasan DB itu karena kena radiasi. Nah ini kita, maka kemudian ada orang, ini judul kuliah subuhnya, Nabi Muhammad iki kering koyo ngopo bisa pas. Duit itu ngopong bintang kayak apa? Nih saya meskipun saya baca-baca kira-kira 13-12 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan NASA namanya Dr. David Carnal. Ada yang mengatakan Kramer, tapi Carnal itu dia pegangannya adalah teleskop angkasa, mengamati mengamati dunia ini. Sampai dia mengamati atur raketannya ini terang semua. Nah suatu malam Dr. David Carnal ini buka itu pengamatan itu. Ini malam apa ya? Kok aneh, beda dengan biasanya. Tanda-tanda kosmis, tanda-tanda situasi ruang angkasa itu tenang, kebenar, itu apa ini? Dan biasanya kalau tiap malam itu ada 10.000 sampai 20.000 benda angkasa yang nembus atmosfer. Kalau nembus atmosfer, maka dia terbakar karena gesekannya itu panas. Makanya pesawat angkasa Amerika itu dilapisi dengan supaya apa? Gesekannya tidak menimbulkan. Kalau tidak itu bisa terbakar. Ini kok tidak ada meteor, tidak ada benda angkasa yang nembus ke bumi. Ini apa ini? Ya, tulis itu, ditulis malam. Saking jingleng nih, tentang situasinya. Pagi harinya diteruskan. Ini mataharinya indah dan diukur radiasinya itu minimal. Tadi la yakhillu lisaitan, setan itu muncul bareng sengenge. Sengenge jedul itu radiasinya minimal. Tanpa radiasi, tanpa panas. Bercocok karo kanjengane ngendikane kanjengane. Gusti Allah orang ngentuke setan jedul bareng sengenge, panas iki. Nah ini membuat gelisah. Dia tulis itu dilaporke, tapi karena NASA itu ya Amerika gitu, ya itu jangan dipublis itu karena itu bahaya itu. Nah ketika itu ketemu katanya Dr. Basit ya, yang itu penulis Al-Waf, dia adalah direktur Mukjizat Al-Quran. Itu tanda-tanda ini Lailatul Qadar dan hasilnya Nabi ngeten iki lho. Kira-kira gitu loh bahasanya. Hadisnya Muhammad kuwi le nonton nganggo podo kira-kira gitu ya. Kalau pengamatan yang pakai teleskop luar biasa. Itulah yang kemudian di surat An-Najm dikatakan awet diuntung. Muhammad ini nek ngomong orang yang satu pilih dia karena muji. Sakar video sosok yang nesu saya. Tapi wama yang tiku adin adil hawa in huwa illa wahyun. Muhammad ira ngomong kanthi karepe dhewe. Tapi sing diomong kuwi wahyu yuha. Jadi imaratul tanda-tanda Lailatul Qadar sampai beliau menerangkan begitu kok cocok kalau ilmu pengetahuan. Nah kita nambah iman kanggone awake dhewe nek ngono kuwi ya tenan ya sing jenenge mukjizat Al-Qur'an kuwi
Salah satu bentuknya adalah sanurikum ayatihi fil afaq. Aku bakal ingsun ketokake tondo-tondo kekuasaan ingsun orang ing maya pada ini di dunia ini. Kamu akan menemukan apa yang diomongkan Muhammad itu. Meskipun waktu itu kan Nabi Muhammad tidak punya keker. Soalnya kalau siswa di dalam itu supaya terlihat teleskop raksasa itu. Ya, kalau kita lihat di Bandung itu lihat angkasa itu lumayan ada dulu cepat sih ngatur tadi cerah. Apalagi kalau di Amerika ini ya, katanya itu dekat dengan langit itu yang sangat cerah juga benda angkasa nampak sekali, maka sedetail itu namanya divisi iso manusia. Ya dari ini kemudian menambah. Ya, oleh karena itu kenapa kemudian kita melihat banyak orang-orang yang dulunya tidak Islam masuk Islam, ya salah satunya karena mukjizat Al-Quran. Sekarang ini tetap ada merasa ngagum. Muhammad kalau Nabi Musa hebat, Nabi Musa Islam belakang. Tidak usah hebat-hebat, semua punya ciri karena alamnya berbeda. Sekarang alamnya ilmu pengetahuannya, ketika ditunjukkan seperti itu kita menjadi banyak yakin. Artinya bimbing ini kok enak banget. Alhamdulillah, rakyat itu satu kuatum baca. Ya itulah itu yang kita bisa betulkan dan ada manfaatnya. Semakin mantap iman kita kepada Allah, bahwa Allah itulah yang kuasa untuk memberi pencerahan di hati kita, di hati Rasulnya, dan juga membuka hati semua orang yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.